Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan selamat malam anak-anakku sekalian. Malam Ibu. Malam Bu. Bagaimana kabar kita semua, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Dira ini lagi di mana, Dira? Di kos Bu. Oh, di kos. Natasha lagi di mana? Di rumah Bu. Kalau Afifa? Di rumah Bu. Oh, alhamdulillah. Sabik juga di rumah, Nak? Alhamdulillah. Berarti semua posisinya lagi di rumah ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita ketemu via virtual pada malam kali ini dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu di sini akan memandu kita semua untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kita pada bimbingan kelompok kali ini akan membawakan materi tentang mengenal macam-macam kecerdasan. Kali ini Ibu sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan pertanyaan sedikit kepada kalian dan menjelaskan apa sih tujuan dari layanan kita yang kita laksanakan pada malam hari ini. Ibu share layar dulu ya. Ya Bu. Oke. Sudah kelihatan semua kan? Sudah Ibu. Ya Bu. Di sini ada mengenal macam-macam kecerdasan, peran IQ, EQ, AQ, CQ dan SQ dalam proses belajar. Di sini ada semua yang tahu, ada yang tahu apa itu kecerdasan? Oke, nah Sabik apa? Boleh jelaskan? Oke, kemampuan individu dalam meningkatkan daya pikirnya ya, oleh Nak Prodi tadi, Nak Sabik sudah jelaskan. Terus anak-anakku sekalian, berapa macam kecerdasan yang kalian ketahui selama ini? Ada yang ingin menjawab? Yang sepengetahuan kalian pada saat ini, berapa sih yang kalian tahu? Berapa macam kecerdasan yang kalian sudah ketahui? Saya Ibu. Oh, silakan Nak. Nak Afifa boleh. Yang saya tahu Bu itu cuma kecerdasan emosional Ibu. Oke, Nak Afifa taunya cuma kecerdasan emosional ya. Ya Bu. Nah, kali ini Ibu akan memberikan layanan kepada kalian, menjelaskan kepada kalian bagaimana apa sih itu macam-macam kecerdasan. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari kehidupan malam ini, Ibu akan menjelaskan tujuan layanan yang Ibu berikan pada malam hari ini. Pertama itu peserta didik kalian mampu memahami konsep kecerdasan dalam belajar. Kedua,
Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan dalam belajar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan macam-macam kecerdasan dalam belajar. Oke, ada 3 tujuan dari layanan ini semua ya anak-anak. Kemudian kita langsung. Nah, tadi kan pertanyaan pertama, apa sih itu kecerdasan? Di sini sudah dijelaskan. Kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan itu bukan hanya pada kemampuan berpikir secara logis, tetapi juga mencakup aspek emosional seperti tadi yang Ana Afifa juga sudah jelaskan tadi tentang kreativitas, ketahanan menghadapi tantangan, dan spiritualitas. Nah, di sini kita lanjut. Mengapa kecerdasan tidak hanya sebatas IQ? Anak-anakku di sini ada yang tahu IQ itu apa? Nak Dira, boleh jelaskan? Ya, Bu. Boleh, sepengetahuan kamu itu IQ itu seperti apa kecerdasan IQ? Apa, Ibu? Kecerdasan IQ, Nak. Iya, Bu. Menurut sepengetahuan saya, kecerdasan IQ itu yang menggambarkan kemampuan kognitif yang digunakan seseorang secara umum, Bu. Itu yang sepengetahuan saya. Oke, itu tadi pendapat dari Dira. Atau ada teman-teman yang lain ingin memberikan pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan kita malam ini? Boleh, Saudari Nak Sabik, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kenapa pembahasan malam hari ini, kegiatan kita malam ini dimulai dari pembahasan IQ? Ada yang ingin menjawab? Anak-anakku yang lain, kenapa pembahasan malam ini kita mulai dari pembahasan IQ? Ada yang ingin menjawab, Nak? Mungkin karena yang paling umum, Ibu, yang mungkin bisa memecahkan masalah-masalah yang logis. Menarik sekali jawaban dari Nak Dira ya. Karena kebanyakan orang taunya kecerdasan itu pasti kecerdasan IQ, pasti ada pertanyaan IQ-nya berapa, begitu kan? Pasti biasa orang tanya. Seperti itu, makanya kita membahas di awal dalam materi kali ini, membahas tentang IQ pertama. Dulu keberhasilan seseorang itu sering diukur berdasarkan IQ-nya atau intellectual quotient yang berkaitan dengan kemampuan berpikir logis dan akademik. Namun penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional atau EQ, ketahanan dalam menghadapi kesulitan atau AQ, kreativitas CQ, dan kecerdasan spiritual SQ juga berperan penting dalam keberhasilan belajar dan kehidupan. Manfaat mengetahui macam-macam kecerdasan. Sebelumnya anak-anakku di sini, apa sih yang kalian pikirkan ketika mempelajari materi atau dalam memperdalam pengetahuan tentang kecerdasan IQ ini? Apa yang akan manfaat apa yang kalian rasakan, yang sudah kalian pikirkan saat ini?
Ada yang sudah bisa pikir apa manfaat dari mempelajari ini, Nak? Oh, Saudara Sabik, Nak Sabik, boleh? Nah, Sabik bilang, teman kalian bilang bahwa manfaat yang akan dia rasakan ketika mempelajari materi ini itu dia bisa mengetahui tentang dirinya sendiri, lebih mengetahui lebih dalam lagi berkaitan dengan dirinya. Nah, kita langsung saja ya bahas tentang manfaat mengetahui macam-macam kecerdasan. Pertama tadi, mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Jadi anak-anakku sekalian, manfaatnya itu dari kalian bisa ketahui, kalian bisa tahu, oh saya di sini harus belajar seperti apa, gaya belajar yang saya miliki seperti apa, sehingga ketika menerima informasi bisa kalian serap secara maksimal. Kemudian itu yang kedua, mengelola emosi dan membangun ketahanan saat menghadapi tantangan akademik. Ini tadi berkaitan dengan kecerdasan emosional. Ketika kalian berhadapan dengan tantangan ketika belajar, ketika menghadapi persiapan ujian, kalian bisa mengelola emosi dan membangun ketahanan saat menghadapi tantangan akademik tersebut. Kemudian yang ketiga, mengasah kreativitas kalian untuk menyelesaikan masalah secara inovatif. Nah, dari mempelajari hal ini kalian bisa pahami atau kalian bisa memikirkan sendiri ketika menghadapi suatu hal, bagaimana sih cara saya untuk menyelesaikan masalah saya tersebut secara mandiri. Kemudian yang keempat, kalian bisa menemukan motivasi dan makna dalam belajar berdasarkan nilai-nilai pribadi. Jadi kalian dari mengetahui kecerdasan ini, macam-macam kecerdasan ini, kalian bisa menemukan motivasi belajar kalian seperti apa, atau menemukan nilai-nilai dari diri kalian itu seperti apa. Dan yang terakhir itu menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anakku semua untuk mempersiapkan diri dalam berencana studi ke depannya. Apalagi kalian posisi saat ini sudah memasuki jenjang sekolah menengah atas kan, dan setelah sekolah menengah atas banyak dari kalian yang lanjut kuliah atau ada yang langsung kerja. Nah, dari layanan kali ini, materi kali ini tentang kecerdasan, macam-macam kecerdasan, kalian bisa mengambil pengalaman berharga yang membuat kalian siap dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Seperti itu anak-anakku. Boleh anak-anakku atau ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Boleh, silakan Nak Afifah. Gini Bu, saya mau tanya bagaimana cara kita tahu kecerdasan apa yang kita punya Bu? Oke, Nak Afifah tadi tanya bagaimana cara kita mengetahui kecerdasan apa tadi Nak? Mengetahui kecerdasan yang unggul di kita Ibu. Oke, bagaimana cara mengetahui kecerdasan yang unggul di kita, di diri kita ini. Nah, nanti itu akan dibahas lebih lanjut lagi setelah materi slide selanjutnya Nak. Baik Bu. Oke, Ibu lanjut lagi ya Nak? Atau ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan manfaat? Lanjut Nak? Oke. Slide selanjutnya itu, ayo kita kenali macam-macam kecerdasan. Di pertama yaitu IQ, intellectual quotient atau kecerdasan intelektual. IQ ini berhubungan dengan logika, analisis, dan pemecahan masalah. Paling penting dalam memahami materi akademik dan cara meningkatkannya yaitu dengan membaca, belajar mandiri, dan latihan soal.
Kemudian ada EQ atau emotional quotient atau kecerdasan emosional, yaitu berhubungan dengan kemampuan mengelola emosi dan memahami emosi orang lain. Kemudian kedua, sangat penting dalam kerja kelompok, komunikasi dan manajemen stres saat belajar. Dan yang terakhir itu cara meningkatkannya, latihan kesadaran diri, empati, dan mengelola stres. Kemudian ada AQ atau adversity question, kecerdasan menghadapi tantangan. AQ ini berhubungan dengan ketahanan mental saat menghadapi kesulitan. Nah, sangat penting untuk tetap gigih saat belajar dan menghadapi ujian. Cara meningkatkannya itu seperti berpikir positif, latihan problem solving, dan melihat kegagalan sebagai pelajaran. Oke, dari ketiga pembahasan ini AQ, EQ, dan AQ, ada yang ingin bertanya nak, atau ada yang ingin menjelaskan lebih lanjut lagi? Ada yang ingin bertanya nak? Jelas Ibu. Atau ada? Ya? Sudah jelas? Jelas. Oke, kita lanjut selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada CQ atau Creativity Quotient, itu kecerdasan kreativitas, berhubungan dengan kemampuan berpikir out of the box dan menemukan solusi inovatif, berguna dalam pemecahan masalah yang kompleks dan pembelajaran yang kreatif. Cara meningkatkannya, eksplorasi ide baru, seni, eksperimen dengan metode belajar baru. Kemudian yang terakhir itu ada SQ atau Spiritual Quotient, kecerdasan spiritual. SQ ini berhubungan dengan makna, tujuan hidup, dan nilai-nilai dalam belajar. Membantu dalam motivasi belajar jangka panjang dan memahami tujuan pendidikan. Cara meningkatkannya itu seperti kalian refleksi diri, mindfulness, dan memiliki nilai hidup yang kuat. Oke, dari kelima tadi macam-macam kecerdasan itu, ada yang ingin bertanya nak? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya sama kalian. Oke, kalau begitu Ibu yang akan bertanya ya. Tadi dari materi yang Ibu kasih, ada berapa macam kecerdasan? Ada berapa? Ayo, tadi Ibu sudah jelaskan. Ada 5 Ibu. Ada berapa nak? 5 Ibu. Ada 5 ya. Apa semua? Boleh kena Natasha. Natasha boleh jelas sebutkan kelima itu. Kecerdasan intelektual, Bu. Nah, kemudian visual spasial, Bu. Tunggu ya nak, sebentar dulu ada yang hubungi Ibu. Oke, kita kembali tadi ya, Ibu bertanya tadi pada anak Natasha, ada 5 macam tadi, macam-macam kecerdasan. Tadi pertama, boleh sebutkan saja nih.
Ada 5, Bu. Ada 5 ya, boleh. Silahkan. Ada kecerdasan visual spasial, Bu. Saya mau bantu Bu, bisa? Oh, oke. Nah, Sabik boleh bantu temannya Natasha tadi. Mungkin Natasha masih gugup ya untuk bicara, boleh silahkan. Nah, Sabik. Kecerdasan kreativitas sih Bu, sama kecerdasan apa yang terakhir tadi, kecerdasan spiritual. Spiritual, oke. Nah, Sabik tadi sudah jelaskan, sudah sebutkan ada 2. Itu ada kecerdasan spiritual sama kecerdasan kreativitas tadi ya, Nak Sabik. Ya Bu. Berarti ada 3 lagi. Sempat teman-temannya yang lain ada yang ingin menambahkan lagi, kan kurang 3 lagi Emosional, kan? kecerdasan emosional, Oh, oke, kecerdasan emosional. Kemudian intelektual, kecerdasan intelektual. Kemudian apa lagi nak? Terakhir Cukup nih Bu. ada 5 tadi kan? Ya saya iya 2, Bu. Dira 2, sama Natasha 1, jadi cukup nih 5. Oh iya tadi Natasha sebut terakhirnya, maaf Ibu kurang dengar tadi ya nak. Oke, dari kelima kecerdasan itu, kalau kecerdasan IQ itu berhubungan atau berkaitan tentang apa yang dari tadi sudah kalian tanggapi? Atau kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual. Saya Bu, Oke, boleh silakan jelas, Nak Afifah. kecerdasan intelektual itu berhubungan dengan logika Ibu, yang memahami materi akademik. Memahami materi akademik ya, betul sekali. Ada lagi? Kalau kecerdasan IQ atau adversity question, kecerdasan menghadapi tantangan seperti apa itu? Ketahanan mental Ibu, kemampuan Oke. mengatasi kesulitan. Oke, kalau Nadira bilang kemampuan ketahanan mental ya. Iya Bu. Kemudian ada kecerdasan spiritual, Nak. Tadi yang seperti Ibu sudah jelaskan, seperti apakah itu menurut kalian? Itu Bu, berkaitan tentang kecerdasan kita dalam mengekspresikan tingkah laku kita sebagaimana dengan ajaran yang kita pahami atau yakini Bu. Iya, betul sekali Nak Brodi, yang berkaitan dengan lingkungan atau tujuan makna hidup ya. Ya Bu. Oke. Kalau berkaitan dengan kecerdasan kreativitas itu seperti apa Nak yang tadi kalian sudah tanggapi? Atau CQ, kecerdasan kreativitas. Kemampuan berpikir inovatif Ibu. Oke, kemampuan berpikir inovatif ya. Dan yang terakhir tadi itu kecerdasan emosional atau EQ. Seperti apa itu menurut kalian? Natasha boleh jawab. Apa, Bu? Kecerdasan emosional nak, yang kamu tadi sudah tanggapi dari materi yang sudah Ibu kasih.
Oke, atau ada teman-teman yang lain mau jelaskan apa itu kecerdasan emosional? Kemampuan mengelola emosi, Bu. Kemampuan mengelola emosi. Oke, berarti tadi kalian sudah pahami berkaitan dengan macam-macam kecerdasan. Ada 5 ya macam-macam kecerdasan. Pertama tadi apa? Intelektual, Intelektual. Yang kedua emosional, emosional. Yang ketiga adversity, oke. Yang keempat creativity, dan yang terakhir apa, Nak? spiritual. Spiritual. Oke, ada 5 macam kecerdasan ya. Tadi juga sebelumnya sebelum masuk inti dari kegiatan kita malam ini, Nak Afifah juga bertanya, bagaimana sih cara kita mengetahui kecerdasan apa yang menonjol di diri kita. Nah, itu sudah ada penjelasannya tadi yang dibawa ya, Nak. Seperti kayak misalnya kecerdasan intelektual. Tadi yang sudah Ibu jelaskan itu seperti apa tadi? Bagaimana cara meningkatkannya? Cara meningkatkannya yaitu membaca, belajar mandiri, dan latihan soal, Bu. Oke, cara meningkatkan atau memperdalam kecerdasan intelektual atau IQ itu dengan seperti yang tadi Nak Afifah jelaskan ya, anak-anakku semua. Kita itu harus belajar secara mandiri atau latihan soal dengan membaca. Dan ketika kita diberikan soal oleh guru misalnya, jangan cuma satu kali saja kita latihan menjawab. Ya boleh itu ada pengulangan untuk supaya mengingat kembali materi yang sudah diajarkan oleh guru atau ketika kita belajar secara mandiri untuk lebih lama lagi istilahnya ilmu itu atau ingatan itu tinggal di kalian, di pikiran kita, itu harus kita ulang-ulang soalnya, jangan cuma satu kali. Kan kadang biasa anak-anak itu ketika dikasih soal satu kali saja mereka kerjakan kan, untuk pada saat itu memang mereka ingat, tapi ketika diberikan soal yang sama 2 atau 5 hari setelahnya, kadang mereka lupa bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk itu makanya harus ada pengulangan ketika belajar mandiri atau latihan soal. Boleh seperti itu ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu mau bertanya, Ibu. Oke, boleh silakan Nak Dira. Mengenai kecerdasan spiritual, Ibu. Oke, berkaitan dengan kecerdasan spiritual kena. Oke, silakan. Iya, Ibu. Bagaimana peran agama dalam pengembangan kecerdasan spiritual? Apakah orang yang religius bisa dikatakan atau sudah tinggi kecerdasan spiritualnya? Bagaimana itu? Oke, tadi teman kalian Dira mempertanyakan apakah dengan ilmu agamanya tinggi bahwa membuktikan kecerdasan spiritual dari seseorang tersebut. Nah, apakah dari anak-anakku sekalian ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian, dari yang apa tadi Ibu sudah jelaskan dan yang sudah kalian baca? Tidak, Ibu. Oke. Oke, tadi ya berkaitan dengan pertanyaan Nak Dira, apakah ilmu agama seseorang semakin menunjukkan kecerdasan spiritualnya?
Jadi ketika orang yang memiliki, kalau pendapat dari Ibu ya, orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang memiliki pemahaman agama yang lebih tinggi, dia akan memiliki toleransi juga yang lebih tinggi lagi. Jadi dia lebih memaknai hidupnya lebih dalam lagi, menerima segala macam dia memahami bahwa di kehidupan ini ada berbagai macam agama misalnya. Jadi rasa saling toleransi antara umat beragama, apalagi kita khususnya di Indonesia, itu sangat tinggi nantinya. Jadi sangat tinggi dalam penilaiannya. Jadi dia memaknai nilai hidupnya itu kuat, tidak mudah tidak mudah diadu domba istilahnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain, Nak? Atau bagaimana, Nak Dira? Sudah cukup, Ibu. Paham. Ya, Nak. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anakku? Berkaitan dengan macam-macam kecerdasan yang tadi sudah kalian pelajari, yang sudah kalian sebutkan, yang sudah kalian ketahui. Ada yang ingin bertanya lagi? Sempat masih belum masih bingung bagaimana sih dengan kecerdasan ini? Saya Bu. Oh, Nak Sabik, mau bertanya, Nak? Silahkan. Oke, senada dengan yang disampaikan oleh Dira tadi, Bu, terkait dengan apakah seseorang yang mempunyai nilai agamis dalam dirinya itu tinggi atau pemahaman agamanya itu mendalam, dia juga mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Ini Bu lebih kepada memperjelas sih, apakah memang itu mempengaruhi atau tidak, Bu? Oh, Nak Sabik ingin memperjelas saja ya. Seperti itu, Nak? Iya Bu. Kalau yang Ibu ketahui itu iya, ketika seorang ilmu agamanya tinggi, bahwa kecerdasan spiritualnya juga mungkin akan ikut tinggi juga, karena dia sudah mengetahui makna atau tujuan dari hidupnya, nilai-nilai yang sudah dia anut selama ini. Jadi orang yang kan banyak orang istilahnya mungkin dibilang, Ibu lupa sudah itu, pokoknya semakin ada istilahnya, semakin padi menguning semakin tunduk, ibaratkan seperti itu. Jadi rasa toleransi di dirinya antara sesama itu jadi lebih tinggi lagi. Dia lebih memaknai hidup ini seperti apa. Dia punya arah yang jelas berkaitan dengan hidupnya seperti apa. Seperti itu, Nak Sabik, boleh, Nak? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Seperti Walid ya, Bu. Walid. Oke, Nak Sabik ya, seperti itu tadi. Nah, kita sudah sama-sama pelajari tentang macam-macam kecerdasan ya. Ini sudah Ibu jelaskan dan kalian sudah pahami tadi. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, Nak, sekalian? Masih ada pertanyaan? Jelas ya, Bu, jelas. Sudah jelas ya? Oke. Atau saya, Bu. Oh, Nak Sabik, ada pertanyaan lagi atau ada ingin yang mau dijelaskan? Lagi-lagi memperjelas sih, Bu. Dari sekian banyaknya tadi kecerdasan yang ada, yang paling dominan pada saat kita belajar di kelas itu yang paling sering digunakan atau yang paling menonjol dalam diri seseorang itu yang mana, Bu? Oke, pertanyaan dari teman kalian, Sabik. Kecerdasan apa yang menonjol ketika dalam pelajaran ya, Nak Sabik? Iya, Bu.
Oke. Dari kelima kecerdasan yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang kecerdasan seperti apa yang menonjol ketika di kelas? Ada yang bisa tebak? Teman-temannya yang lain? Kecerdasan yang menonjol ketika pada saat pembelajaran itu adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Karena di situ yang seperti Ibu jelaskan tadi, di situ bagaimana kalian memahami suatu hal, mempelajari sebuah materi, atau kalian belajar secara mandiri, bukan hanya ketika pada saat itu saja, tapi ada pengulangan untuk lebih mengingat lagi bagaimana menyelesaikan suatu soal atau pertanyaan yang diberikan ketika dalam pelajaran IPA misalnya ditanyakan seperti ini, bagaimana simbiosis mutualisme. Pasti bukan cuma satu kali ketika diberikan penjelasan atau kalian mencari jawaban, bukan hanya satu kali saja itu kalian baca langsung ingat terus. Tidak kan, pasti ada pengulangan untuk mengingat proses simbiosis mutualisme tersebut. Jadi jangan hanya satu kali membaca atau satu kali belajar, tapi harus ada pengulangan dalam kegiatan aktivitas belajar tersebut. Boleh seperti itu Nak Sabi? Iya Bu. Oke. Kemudian dari Izin bertanya, Bu. Oke. Natasha ingin bertanya, silahkan Nak. Ingin bertanya. Mengenai kecerdasan Ibu, apakah seseorang hanya bisa memiliki satu jenis kecerdasan saja, Ibu? Oke, apakah satu orang hanya bisa memiliki satu kecerdasan saja? Pertanyaan dari teman kalian, Natasha. Oke, boleh teman-teman yang lain menjawab pertanyaan dari teman kalian? Dira atau Afifa, boleh? Silahkan menjawab pertanyaan dari teman kalian, dari penjelasan atau hal yang sudah kalian ketahui tadi. Kalau menurut saya Ibu, tiap orang itu bisa memiliki beberapa kecerdasan. Tergantung tingkatannya Bu, kalau menurut saya. Ada yang lebih tinggi di bagian IQ-nya, ada di bagian emosionalnya. Oke. Ya, betul sekali tadi jawaban dari teman kalian Dira, bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai peserta di kita itu memiliki bukan cuma satu kecerdasan, bahkan bisa lebih, atau bahkan kita memiliki semua kecerdasan tersebut, dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bahkan sampai spiritual. Kita bisa memiliki segalanya. Dengan ya seperti tadi itu, bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan dari kelima kecerdasan tadi. Boleh Natasha? Ingin menanggapi, Bu. Natasha ingin menanggapi, boleh, silakan Nak. Jadi Bu, dari kecerdasan yang kita miliki Bu, apakah kecerdasan itu bisa dikembangkan Bu? Bagaimana caranya Bu? Tadi dari pembahasan kecerdasan ini, apakah kelima kecerdasan ini bisa kita kembangkan? Bisa sekali. Bahkan tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana cara meningkatkan kecerdasan kalian, misalnya dalam kecerdasan emosional. Mungkin ada beberapa orang lebih menonjol dalam IQ atau kecerdasan intelektualnya, tapi dalam kecerdasan emosionalnya dia kurang. Nah, bagaimana dia cara
mengembangkan kecerdasan emosionalnya ada tadi Ibu sudah jelaskan itu ada latihan kesadaran diri, empati, dan mengelola stres. Jadi sering-seringlah kalian berempati kepada sesama misalnya dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Kalau contohnya misalnya ketika ada teman kalian terkena musibah, misalnya terkena musibah kebakaran, apakah kalian hanya melihat saja atau membantu teman kalian? Membantu, Bu. Membantu. Kalau misalnya dapat musibah, teman kalian dapat musibah kebakaran begitu, apa yang kalian bisa bantu secara empati? Berdoa, Ibu. Berdoa, betul Sabi. Selain berdoa, kalian bisa membantu dalam hal Memotivasi, Bu. memotivasi. Dan juga kalian bisa membantu dalam hal ada di saat teman kalian membutuhkan kalian, dan kalian bisa membantu, misalnya kayak barang-barangnya pasti habis kan, kalian bisa bantu kumpul dana atau kumpul pakaian yang masih layak pakai untuk dibantu diberikan kepada teman kalian yang mengalami musibah seperti itu. Boleh Nak Natasya? Atau masih ada yang kurang dipahami Nak? Paham, Bu. Oke, udah paham semua ya. Alhamdulillah. Kita sudah tiba di akhir ujung kegiatan malam hari ini. Maka dari itu Ibu akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada malam ini. Apa sih poin penting yang anak-anakku kalian sudah bisa ambil tentang pentingnya mengenali berbagai jenis kecerdasan dalam belajar? Apa ini, Bu? Tadi kan sudah Ibu jelaskan kan, kalian sudah refleksi juga ke diri kalian sendiri. Ibu Ibu memberikan pertanyaan di akhir dari yang sudah kita pelajari tadi tentang macam-macam kecerdasan. Apa poin penting yang bisa kalian ambil tentang pentingnya mengenali berbagai jenis kecerdasan dalam belajar? Oh iya, Bu, saya, Bu. Oh, boleh Nak Sabik, silahkan Nak. Oke, jadi yang saya ketahui, sedikit yang saya ketahui daripada pemaparan materi bimbingan kelompok pada malam hari ini, yakni yang awalnya saya hanya mengetahui bahwa kecerdasan itu hanya kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Tetapi setelah mempelajari dan mengikuti bimbingan kelompok ini, saya menjadi tahu bahwa kecerdasan itu ternyata ada banyak, khususnya yang ada pada dalam diri kita, yakni kecerdasan selain daripada dua kecerdasan yang saya sebutkan tadi, ada dua lagi, yakni kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan apalagi tadi itu satu, Bu, lupai. Kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Oh iya, Bu, kecerdasan dalam menghadapi tantangan, lebih kepada problem solver, Ibu. Oke, nah Sabik sudah memberikan memberikan pemahaman yang sudah dia dapat. Anak-anakku yang lain ada yang ingin memberi tambahan berkaitan dengan apa yang sudah poin penting yang sudah kalian dapatkan dalam memahami jenis-jenis kecerdasan ini? Saya, Ibu. Oke, boleh Nak Dira, silahkan. Kalau dari saya, kita sebagai peserta didik, dengan menerapkan semua kecerdasan yang 5 tadi itu secara seimbang, itu sangat berguna bagi kita untuk belajar lebih efektif, Bu.
Oke. Yang lain Nak Afifah, Natasha, ada yang ingin disampaikan? Saya Bu, Oke, silakan Natasha. jadi dari materi yang Ibu berikan, saya jadi tahu Bu kalau cara belajar yang efektif itu bisa tergantung jenis kecerdasan yang kita punya. Jadi tidak semua orang belajar harus dengan cara yang sama Bu. Oke, betul sekali. Afifah ingin menambahkan lagi Nak? Ya Bu, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, saya jadi tahu kalau kita harus memahami kecerdasan-kecerdasan kita, yang mana kecerdasan yang unggul diri kita dan yang mana paling rendah, sehingga kita bisa mencari cara untuk mengatasi atau memperkuat kecerdasan-kecerdasan itu Bu dari diri kita. Oke. Kesimpulan yang sangat menarik dan sangat bagus anak-anakku semua ya. Ingat Ki bahwa mengenali potensi diri itu adalah langkah awal yang penting untuk mengembangkan diri kalian secara optimal. Semoga diskusi kita malam ini bisa kalian dapat tarik maknanya, jadi kalian bisa lebih memahami macam-macam kecerdasan emosional tadi, bagaimana untuk meningkatkannya dan bagaimana untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, karena kita sudah berada di penghujung kegiatan malam hari ini, Ibu sampaikan banyak terima kasih ya Nak karena sudah berpartisipasi dalam bimbingan kelompok pada malam hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak semua ya. Ya Bu, makasih banyak Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Nak.